ada cara teknis dan cara non teknis kegiatan jangka menengah kita dari bulan April sampai dengan bulan Juni, di mana pelayanan teknisnya yaitu pelayanan perkesmas ya. Jadi diharapkan teman-teman ada kegiatan pembuatan masker untuk pelayanan perkesmas ini, di mana tujuannya pembuatan masker ini adalah untuk mengetahui perkembangan lanjut dari perawatan pasien. Itu targetnya perawat yang melakukan perkesmas, waktunya April sampai dengan Juni. Jadi tiap bulan kita harapkan ada kegiatan kunjungan ke rumah-rumah. Itu tempatnya di masing-masing kampung. Dan semuanya biaya kita ini dari April sampai dengan Juni, mungkin nanti sampai akhir tahun kita akan menggunakan dana BOK, di mana penanggung jawab dari perkesmas ini adalah Pak Makali. Indikator adalah adanya aspek tersebut. Untuk kegiatan berikutnya adalah pengadaan PHN kit. Jadi tujuannya ini adalah PHN kit ini adalah untuk kita memudahkan melakukan pemeriksaan terhadap pasien, entah itu stetoskop atau tensi, termometer dan segalanya. Targetnya perawat masing-masing yang melakukan melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang kita kunjungi. Waktunya bulan April ini kita sudah melakukan kegiatan kunjungan terhadap masyarakat yang sakit Pak Distrik. Jadi kita sudah melakukan itu. Tempatnya masing-masing rumah di masing-masing kampung ya, juga menggunakan biaya BOK dan tanggung jawab Makali. Indikatornya adalah PHN kit ini bisa terpenuhi. Lalu ada pelayanan UKS, UKGS. Secara teknis adanya pengadaan bahan kontak. Tujuannya adalah untuk mempraktekkan. Ini kita bahan kontak ini kita akan mengadakan sikat gigi beserta odolnya. Jadi langsung mempraktekkan bagaimana cara sikat gigi yang benar terhadap siswa-siswa SD. Siswa SD waktunya bulan April ini kita akan mengadakan kegiatan UKS UKGS. Nanti Dr. Ibrahim sebagai penanggung jawabnya akan mengkoordinasikan pada masing-masing perawat yang akan melakukan kegiatan UKS dan UKGS tersebut dengan menggunakan dana BOK. Dan indikatornya tersedianya bahan kontak. Lalu secara manajemen puskesmas pun secara teknis adanya pembuatan POA bulanan, di mana dengan adanya POA itu bertujuan kita untuk mengetahui rencana kegiatan dari bulan ke bulan dengan adanya POA atau planning officer itu. Targetnya semua petugas puskesmas. Begitupun juga di manajemen puskesmas secara teknis ada pengadaan ATK BOK dan pengadaan kebutuhan SIPUS. Tujuannya adalah ATK BOK ini di mana mempermudah untuk pembuatan SPJ BOK. Jadi BOK itu ya Pak Distrik adalah bantuan operasional kesehatan. Penanggung jawabnya tentu bendahara BOK Sri Mulyani, dan SIPUS penanggung jawabnya adalah Pak Makali. Nah, sekarang secara non teknis ada beberapa kegiatan. Pertama adalah manajemen puskesmas, di mana ada kegiatan minilog lintas sektoral. Nanti sekitar bulan Juni kita akan adakan lagi. Di situ kita akan panggil Pak Distrik untuk ketahui bahwa perlu adanya kerja lintas sektoral. Mungkin kita bisa melibatkan kepala kampung, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat seperti itu. Itu adalah tujuan untuk menjalin kerjasama antara puskesmas dan lintas sektoral. Targetnya seperti tadi yang sudah disampaikan, seperti antara petugas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain yang berkaitan. Waktunya nanti sekitar bulan Juni, di mana menggunakan biaya BOK. Penunjuknya adalah Pak Yaris
tapi Pak Aniesya nanti bisa dikomunikasikan kapan kira-kira kita akan mengadakan lintas sektoral. Lalu ada minilog bidan. Jadi gimana minilog bidan ini bertujuan adalah untuk mengkoordinasikan kembali koordinasi antara bidan puskesmas dan bidan desa atau bidan pustu, seperti itu. Penanggung jawabnya adalah bidang koordinasi, yaitu Jana Amin. Lalu ada juga bintek petugas, yaitu bimbingan teknis, adalah kita untuk meningkatkan sumber daya petugas kita di puskesmas dengan targetnya semua petugas itu setiap bulan kita sebenarnya sudah ada kegiatan bintek masing-masing, petugas saling membimbing antara petugas yang satu dengan yang lainnya. Itu penanggung jawabnya nanti Bu Sari untuk memkoordinasikan teman saling membintek, juga menggunakan dana box, di mana indikatornya adalah ini. Terlaksananya bimbingan teknis. Lalu ada UJT juga. UJT itu dimana job training Pak Distrik, maksudnya itu kita akan melakukan semacam training pelatihan kepada petugas lab, karena kita tidak terlalu banyak petugas untuk masyarakat yang menderita IMS, jadi tidak sebanyak di Kementerian Tani, jadi agak lupa mungkin, jadi nanti akan ditingkatkan kembali untuk melakukan pelatihan di Kementerian Tani, khususnya untuk laboratorium IMS, infeksi menular seksual. Jadi nanti sekitar bulan Juni, di mana penanggung adalah Media Lestari nanti membuat jadwal antara teman sesama di lab kapan kira-kira akan dilakukan job training itu di Kementerian Tani. Itu juga nanti kita akan menggunakan dana box untuk transportasi petugas ataupun uang saku yang sebagai pemilih dari petugas kami. Untuk pelayanan KYKB, ada pendataan dan pemetaan bumil dengan tujuan mengetahui data jumlah bumil per desa. Jadi targetnya adalah semua bumil yang ada di desa. Jadi terdata kira-kira berapa jumlah masing-masing bumil di setiap desa maupun seluruh puskesmas desa, cakupan itu puskesmas desa, di seluruh bumil yang ada di puskesmas desa. Itu tempatnya per kampung, di mana biayanya berkaitan dengan dana box, dan tanggung jawabnya adalah bidang koordinasi, yaitu Diana Amin. Itu adalah indikatornya, adanya data dan pemetaan. Selanjutnya adalah penjaringan bumil K1 murni. Jadi penjaringan bumil K1 murni itu adalah ibu hamil yang benar-benar pertama ditemukan pada 3 bulan pertama, Pak Distrik. Jadi jangan sampai ibu hamil yang sudah melahirkan dia baru datang berperiksa. Jadi kalau bisa begitu dia terlambat 2 minggu, 3 minggu itu datang. Jadi kita akan mencari seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui, semakin dia datang lebih awal, kita akan mengetahui risiko tinggi. Kira-kira ibu ini berisiko kah tidak untuk sampai dia akhir persalinan. Seperti itu. Targetnya tentunya bumil dengan K1 murni. Itu setiap bulan dari April sampai Juni kita akan melakukan penjaringan untuk menemukan bumil K1 murni. Lalu ada lagi kegiatan sweeping K4, di mana K4 ini adalah ibu hamil pada bulan-bulan terakhir, Pak Distrik. Kadang ibu hamil ini hanya bulan-bulan pertama saja dia datang, untuk selanjutnya sampai akhir pada pemeriksaan pada saat ingin lahir dia sudah menghilang. Seperti itu Pak
terjadi, kita tidak bisa mendapatkan ibu itu lagi. Jadi kita akan sweeping, akan mencari keberadaan ibu hamil tersebut. Kalau masih di sekitar wilayah Sentani Barat, mungkin akan ditemukan. Jadi tapi kalau seandainya dia sudah pindah, mungkin ingin melahirkan di tempat bapak mantu atau apa, ya kita tidak bisa menemukan itu lagi. Kegiatan selanjutnya adalah penyuluhan ANC, antenatal care, jadi penyuluhan sebelum perawatan sebelum melahirkan. Itu untuk memberikan pemahaman kepada ibu hamil. Jadi pada ANC itu pada kegiatan bagaimana Mas? Jadi pada kegiatan penyuluhan ANC itu ibu bidan nanti akan menerangkan kira-kira kendala-kendala apa, risiko apa yang terjadi selama kehamilan dan kehamilan pertama sampai kehamilan terakhir, bahkan pada saat ingin melahirkan. Seperti itu. Jadi targetnya adalah ibu hamil, waktunya setiap bulan, bisa di posyandu, bisa di kampung pada saat kita melakukan kegiatan pengobatan. Seperti itu. Lalu selanjutnya lagi ada penyuluhan atau konseling KB. Di mana tujuan dari penyuluhan KB ini adalah untuk memberikan pemahaman tujuan dari melakukan KB seperti itu Pak. Jadi kita tidak membatasi jumlah anak, tapi kita menjaga jarak, ya. Jadi jangan terlalu cepat juga. Kadang ada ibu yang tidak mengerti, anak baru umur 2 bulan tiba-tiba sudah hamil lagi seperti itu. Itu kan akan berisiko tinggi. Jadi seperti itu supaya keluarga sejahtera, intinya begitu untuk kakak adik. Itu targetnya adalah pasangan usia subur dan wanita usia subur. Jadi pasangan yang sudah tidak subur atau wanita yang tidak subur itu kita tidak akan atau pilihan terhadap pasangan seperti itu bisa jadi khusus untuk pus dan mus. Lalu ada pelacakan kasus kematian bumil. Diharapkan tidak terjadi Pak Distrik kematian pada bumil, tapi kita akan terus memantau dan melacak kira-kira ada tidak ibu hamil yang ada yang kasus kematian pada ibu hamil ini. Mudah-mudahan tidak ada. Dan kalau seandainya memang ada benar kematian ibu hamil, kita juga selanjutnya kita akan adakan kegiatan review, di mana pada kegiatan review ini kita akan bedah kasus kematian pada bumil tersebut. Kira-kira apa penyebab kasus kematian pada ibu hamil tersebut? Itu targetnya ibu hamil. Kira-kira nanti bulan Juni, kalau saya tidak ada pun kita tetap akan melakukan diskusi